Selamat pagi adik-adik, selamat berjumpa kembali di hari Sabtu ini di SBI. Kita akan bersaat teduh, tapi sebelum kita bersaat teduh, kita mau bernyanyi satu lagu. Adik-adik ingat kan, kalau kita mau bertumbuh di dalam Tuhan, maka kita harus rajin baca Alkitab dan selalu berdoa. Kita nyanyi dulu yuk. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami mau saat teduh. Tuhan Yesus pimpin kami, berikan kami yang duduk yang tenang sehingga kami dapat mengikuti saat teduh ini dengan baik. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah adik-adik, kita simak saat teduh kita ya.
Renungan harian ini diadaptasi dari buku renungan harian Star Bina Warga GKI. Aduh, kenapa keponakan uncle kok selesai sekolah malah menangis? Angko, Sasa sedih banget karena hari ini Sasa dikasih peringatan sama ibu guru. Tadi waktu kelas online, Sasa malah main-main, nggak dengerin apa yang ibu guru bilang. Terus pas bu guru kasih pertanyaan, Sasa nggak bisa jawab. Terus bu guru bilang, lain kali kalau bu guru jelasin, jangan lain kali kalau bu guru jelasin, jangan main-main sendiri. Aku kan malu sama teman-teman gara-gara aku nggak bisa jawab. Terus bu guru ngomong gitu. Sasa, itu ibu guru sedang mendidik Sasa untuk bisa taat dan mendengarkan apa yang ibu guru sampaikan. Karena sekolah adalah jalan menuju masa depan. Sekolah juga bisa buat Sasa pintar, bisa cari pekerjaan, bisa bantu orang lain, dan masih banyak lagi. Ada juga raja yang dididik oleh Tuhan. Kalau Sasa lihat, buka Alkitab dari 2 Raja-Raja 24 ayat 8 sampai 16 diceritakan ada seorang raja yang bernama Raja Yoyakin. Umurnya 18 tahun ketika ia jadi raja. Tapi Raja Yoyakin ini raja yang tidak taat dan tidak dengarkan apa yang Tuhan perintahkan. Sehingga Allah mau mendidik Raja Yoyakin supaya Raja Yoyakin ini bisa jadi raja yang taat, raja yang dengarkan apa yang Tuhan katakan. Gimana caranya, Angko? Caranya Raja Yoyakin diserang dan dikepung oleh musuh. Semua barang yang ada di rumah Tuhan dan istana yang terbuat dari emas diambil oleh musuh. 2 Raja-Raja 24 ayat 15 bilang ia mengangkut Raja Yoyakin ke dalam pembuangan ke Babel. Juga ibunda raja, istri-istri raja, pegawai-pegawai istananya, dan orang-orang berkuasa di negeri itu dibawanya sebagai orang buangan dari Yerusalem ke Babel. Jadi Raja Yoyakin dan pasukan-pasukannya termasuk ibu dan istrinya dijadikan tawanan ke Babel. Ia sudah tidak punya apa-apa lagi. Wah, begitu ya, Angko. Iya ya, Angko. Bu guru itu mau mendidik Sasa untuk jadi anak yang dengar-dengaran dan taat apa yang dikatakan oleh ibu guru. Tuhan kan bisa bicara lewat ibu guru, iya nggak, Angko? Betul, Sasa. Tuhan kan sudah kasih kita 2 telinga untuk mendengar apa yang Tuhan perintahkan, 2 mata untuk melihat apa yang harus dikerjakan, 2 tangan dan 2 kaki untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Sasa mau nggak dengarkan dan taat
perintah Tuhan. Mau, Uncle. Sasa juga mau dengar-dengaran orang tua, papi, mami, uncle, auntie, bu guru, semuanya. Supaya Sasa bisa menyenangkan hati Tuhan. Bagus, Sasa. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami boleh belajar untuk taat kepada perintah ibu guru, perintah orang tua, terutama perintah Tuhan. Ajarlah kami untuk selalu taat ya Tuhan, agar kami bisa jadi anak-anak yang baik dan menyenangkan hati Tuhan selalu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Yesus, Yesus sahabatku, Dia sayang padaku. Aku rindu berjumpa Dia,
yo. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice, rejoice, 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 and again I say rejoice. If you like what you see, don't forget to subscribe. And give us a big thumbs up. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi
Nah, sekarang adik-adik duduk semua. Kita akan masuk dalam ayat hafalan. Ayat hafalan kita hari ini terdapat dari Mazmur 56 ayat 4. Ulangi ya. Mazmur 56 ayat 4. Bunyinya begini. Waktu aku takut, aku ini percaya pada Tuhan. Waktu aku takut, aku ini percaya pada Tuhan. Nah, adik-adik ulangi lagi ya sendiri nanti. Nah, sekarang kita sudah ayat hafalan. Sekarang kita mau mendengar cerita. Senang gak adik-adik mendengar cerita? Pasti senang. Pasti bagus ceritanya. Adik-adik, sebelum kita mendengar cerita, kita nyanyi dulu ya satu lagu, yaitu Jalan Serta Yesus. Kedua tanganku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang, lompat kiri, lompat kanan, jalan serta Yesus. Kedua kakiku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang, lompat depan, lompat belakang, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Kedua tanganku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang, lompat kiri, lompat kanan, jalan serta Yesus. Kedua kakiku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang, lompat depan, lompat belakang, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Hai, selamat pagi semuanya. Apa kabarnya adik-adik? Wah, Kak Santi berharap adik-adik sehat-sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Nah, pagi hari ini kita akan mendengarkan cerita. Ya, adik-adik sudah siap? Oke, kalau sudah siap, yuk kita berdoa ya. Yuk, kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus kalau kami sudah memuji dan memuliakan Tuhan melalui puji-pujian yang sudah kami naikkan di hadapan-Mu. Kini saatnya Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu.
Tuhan, pimpin kami untuk kami dapat mengerti dan memahami firman yang disampaikan oleh Kak Santi. Tuhan, tolong juga Kak Santi agar ia dapat berkata-kata dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, selamat mendengarkan dengan baik. Tuhan berfirman kepada Musa, Suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka, haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. sesuai dengan titah Tuhan. Semua orang itu adalah kepala-kepala di antara orang Israel. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Katanya kepada mereka, Pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan. Dan amatilah bagaimana keadaan negeri itu. mulai dari padang gurun Zin sampai ke Rehob, ke jalan yang menuju ke Hamat. Mereka pergi ke sana, lalu mengintai negeri itu. Mereka berjalan melalui tanah Negeb, lalu sampai ke Hebron. Tempat itu dinamai orang Lembah Eskol, karena tandan buah anggur yang dipotong orang Israel di sana. Juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah ara. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu, dan langsung datang kepada Musa, Harun, dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya, dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, Kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat. Dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati mereka itu di hadapan Musa. Katanya, Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, Sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaah Israel yang berkumpul di situ. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, Negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan, dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu. Sedang Tuhan menyertai kita. Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di
kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Aku Tuhan. Semua orang yang telah melihat kemuliaanku, namun tidak mau mendengarkan suaraku, pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan. Jadi 40 tahun lamanya, kamu harus menanggung akibat kesalahanmu. Tuhan itu berpanjang dan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Tetapi yang tinggal hidup dari orang-orang yang telah pergi mengintai negeri itu hanyalah Yosua dan Kaleb. Adik, tadi kita sudah mendengarkan dan menonton film tentang 12 pengintai bangsa Israel. Mungkin di antara kalian sudah pernah mendengar atau mengetahui cerita ini. Nah, Kak Santi kasih sedikit review ya tentang cerita ini dan aplikasinya bagi kehidupan kita. Nah, Tuhan menyuruh Musa untuk memilih 12 pemimpin bangsa Israel. Nah, 12 pemimpin ini memimpin kaum-kaum atau suku-suku bangsa di bangsa Israel. Nah, ke-12 ini disuruh sama Musa untuk mengintai tanah Kanaan yang telah dijanjikan Tuhan kepada bangsa Israel. Nah, ke-12 pengintai ini berangkat nih, disuruh sama Musa, dan mereka taat, mereka melakukannya. Nah, mereka melihat bahwa tanah Kanaan itu tanah yang sangat-sangat baik dan sangat-sangat subur. Nah, mereka melihat bahwa semua yang ditanami, baik itu mungkin tanaman ataupun buah-buahan, sayur-sayuran, bisa bertumbuh subur di tanah Kanaan. Nah, mereka merasa senang begitu melihat bahwa di tanah Kanaan tanahnya begitu subur, buah-buah anggur, buah-buah delima, buah ara yang sangat-sangat enak dan besar-besar. Nah, tapi mereka melihat juga bahwa orang-orang di tanah Kanaan besar-besar badannya dan raksasa. Nah, mereka merasa sangat kecil dibandingkan raksasa yang badannya besar, sehingga membuat orang ke-12 pengintai ini menjadi merasa takut karena mereka merasa bahwa mereka tidak mampu untuk melawan atau menghadapi raksasa-raksasa ini. Terus 10 pengintai ini datang kepada Musa dan menceritakan apa yang sudah mereka lihat di tanah Kanaan. Ke-10 pengintai ini menceritakan bahwa mereka nggak mungkin bisa masuk ke dalam tanah Kanaan. Itu suatu yang mustahil, sesuatu hal yang tidak mungkin.
karena orang-orang tanah Kanaan itu raksasa-raksasa yang sulit sekali untuk dihadapi. Nah, ada Kaleb dan ada Yosua yang sangat berani. Kaleb dan Yosua ini menenteramkan hati para orang-orang bangsa Israel dan Musa, supaya orang-orang Israel dan Musa tidak takut. Nah, Kaleb dan Yosua bilang bahwa ada Tuhan yang selalu menolong dan selalu menjagai mereka. Bukankah Tuhan yang sudah menjanjikan tanah Kanaan pada kami, pada kita? Nah, kata Kaleb dan kata Yosua. Tapi bangsa Israel menjadi tidak percaya, tidak bersungut-sungut kepada Tuhan, orang-orang Israel ini, sehingga menimbulkan kemurkaan Tuhan. Nah, adik-adik, kita belajar dari kisah Kaleb dan kisah Yosua, ya, bahwa Kaleb dan Yosua memiliki hati yang berani, hati yang berani menghadapi setiap masalah yang ada pada kita. Nah, mungkin adik-adik belum seperti orang-orang dewasa yang memiliki banyak sekali masalah. Ya, masalahnya adik-adik mungkin masalah dengan belajar, ya, apalagi di saat pandemi seperti ini yang mengharuskan kita untuk belajar di rumah, untuk belajar di SBI di rumah. Kita terbatas untuk pergi-pergi, kita tidak bisa pergi kemana-mana karena kita harus tetap diam di dalam rumah. Sehingga mungkin kita menjadi stres menghadapi pandemi ini. Belum juga nanti mungkin ada orang tua kita, papa mama yang harus kehilangan pekerjaan karena masalah pandemi ini. Nah, disinilah kita harus memiliki hati yang berani seperti Kaleb dan Yosua. Ya, Kaleb dan Yosua percaya ada Tuhan yang selalu menjaga dan menolong mereka. Ya, demikian juga kita harus belajar untuk berani percaya bahwa ada Tuhan yang selalu ada bersama dengan kita. Ya, Tuhan tidak pernah sekalipun meninggalkan kita. Ia adalah gembala yang sangat baik. Ya, Tuhan selalu beserta dengan kita. Ya, kemanapun adik-adik berada, kemanapun adik-adik pergi, apapun masalah yang dihadapi, atau mungkin papa dan mama yang sedang pusing dengan pekerjaan, ya, percayalah bahwa Tuhan selalu ada bagi kalian. Ya, jangan takut, ya, jangan takut, tetap harus berani percaya kepada Tuhan. Nah, apa hukumannya ketika bangsa Israel tidak percaya kepada Tuhan? Ya, Tuhan memberikan hukuman kepada bangsa Israel karena tidak percaya dan bersungut-sungut, menggerutu kepada Tuhan.
Tuhan menghukum bangsa Israel bahwa orang-orang yang berusia 20 tahun ke atas tidak bisa menduduki tanah Kanaan yang telah dijanjikan Tuhan. Ya. Dan Kaleb hadiah yang diberikan Tuhan untuk Kaleb dan Yosua karena mereka berani percaya kepada Tuhan, yaitu mereka dapat menduduki tanah Kanaan. Mereka dapat hidup di tanah Kanaan yang sudah dijanjikan Tuhan kepada mereka. Nah, demikian juga adik-adik ya. Kak Santi pernah selalu bilang bahwa kunci kita taat kepada Tuhan adalah berkat. Nah, ketika kita taat kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kita berkat. Ya, berkat bukan hanya berkat secara materi, berkat bukan hanya secara uang, tapi ada begitu banyak berkat yang Tuhan berikan bagi kita. Berkat kepintaran, berkat kesehatan, ya, untuk kita dan juga untuk papa dan mamanya. Ya, ketika kita percaya kepada Tuhan, itu adalah salah satu ketaatan kita kepada Tuhan. Ya, oke. Sekian cerita Kak Santi pada hari ini. Kak Santi berharap bahwa adik-adik mau berani percaya kepada Tuhan. Tuhan yang sama, yang kita sembah, yang kita puji adalah Tuhan yang sama. Ya, Dia tidak pernah berubah. Tuhan selalu beserta dengan kita karena kita adalah biji matanya Tuhan. Ya, biji matanya. Coba adik-adik tahu biji matanya? Ya, Tuhan selalu melihat kehidupan kita. Apapun keadaan kita, Tuhan tahu dan Tuhan peduli kepada kita. Oke, sekian cerita Kak Santi hari ini. Sampai ketemu lagi minggu depan. Dadah. Nah, adik-adik, untuk menutup cerita kita pada pagi hari ini, kita mau bernyanyi lagu Burung Pipit yang Kecil. Ya, Tuhan sangat amat menyayangi kita, ya. Burung pipit yang begitu kecil aja Tuhan sayang, apalagi diri kita. Ya, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita ataupun tidak akan pernah membiarkan hidup kita. Semuanya ada di dalam kendali tangan Tuhan. Ya, kita harus percaya kepada Tuhan. Ya, oke, selamat bernyanyi dengan baik. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi
Nah, setelah kita mendengar cerita, sekarang kita masuk kepada acara yang menyenangkan, yaitu membuat aktivitas bersama dengan Kak Esther. Silakan Kak Esther. Hai adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Esther pada hari ini, hari Sabtu. Adik-adik, kita akan memulai kreativitas kita pada pagi hari ini, yaitu sesuai dengan pelajaran kita, yaitu hati yang berani. Adik-adik tadi sudah melihat tayangan cerita tentang Nabi Musa yang mengutus 12 orang untuk mengintai ke tanah Kanaan. Untuk apa sih adik-adik Musa menugaskan 12 orang ini untuk melihat keadaan di tanah Kanaan? Sesuai janji Tuhan, bangsa Israel akan menempati tanah Kanaan yang sudah dijanjikan oleh Tuhan Allah kepada mereka. Nah adik-adik, di dalam pengintaian ini ada 12 orang yang sudah pergi mengintai. Tetapi sayang, dari 12 orang ini ada 10 orang pengintai yang sangat ketakutan. Mereka menceritakan kekhawatiran mereka, ketakutan mereka, dan mereka merasa putus asa karena mereka penuh dengan ketakutan. Berbeda dengan 2 orang yang sudah diutus oleh Musa, yaitu Kaleb dan Yosua. Mereka adalah orang-orang yang sangat berani, orang-orang yang tidak mudah putus asa. Nah, adik-adik belajar dari kedua orang yang diutus oleh Musa, yaitu Kaleb dan juga Yosua. Adik-adik, Kak Esther mau ajar adik-adik untuk membuat cerita pengalaman pribadi adik-adik, bagaimana ketika adik-adik menghadapi masalah, mungkin masalah dalam pelajaran di rumah, karena saat ini adik-adik belajarnya di rumah ya. Itu hanya salah satu contoh bagaimana adik-adik menghadapi ketakutan adik-adik. Nah, adik-adik, Kak Esther harapkan semua mengerjakan tugas ini dengan jujur. Nah, baiklah adik-adik, Kak Esther percaya adik-adik di kelas Paulus ini adalah adik-adik yang berani, adik-adik yang jujur, dan juga adik-adik yang taat. Baiklah, selamat membuat kreativitas. Sampai jumpa. Nah adik-adik, kita hari ini sudah selesai di SBI kita akan pulang, tapi sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Dan kita akhiri dengan lagu Bapa Terima Kasih. Kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kami telah selesai dalam SBI, dan sekarang kami akan pulang, kami akan melakukan kegiatan kami sehari-hari lagi. Berikan kami ketekunan, rajin belajar, dan rajin untuk mengikuti SBI, serta sekolah minggu pada hari Minggu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik, SBI sudah selesai, kita boleh pulang, dan kita akan bermain lagi bersama dengan adik-adik bersama dengan adik di rumah, papa dan mama. Kita jumpa lagi minggu depan. Sampai jumpa.